Trimanaf. Pada September tahun 2024 lalu, ia didiagnosis terkena stroke. Dokter mengatakan ada sumbatan di pembuluh darah otak Pak Manaf. Berdasarkan hasil pemeriksaan juga, tekanan darah Pak Manaf sangatlah tinggi, mencapai 229/179. Diduga, ini akibat pola hidupnya sewaktu dulu. Ia dulu sering begadang, merokok, dan pola makannya tidak teratur. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja di Go Healthy, dan kali ini saya didampingi oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Kabar baik. Dahsyat. Kami bertiga akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Pada pengen sehat kan? Makanya simak baik-baik ya. Nah, bersama kami ada seorang penyintas stroke. Sekarang sedang fokus 1 tahun terakhir untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke tepat 1 tahun yang lalu. Bersama kami ada Pak Manaf. Pak Manaf, apa kabar? Baik. Baik, Pak. Baik. Pak, paling parah berapa lama tuh, Pak? Bapak nggak bisa ngapa-ngapain tuh? Sekitar 8 bulan. 8 bulan? Itu nggak bisa sendiri? Mulut juga nggak bisa ngomong. Nggak bisa bicara? Iya. Apalagi waktu itu yang paling Nggak parah? bisa jalan. Nggak bisa jalan. 4 bulan ini baru bisa jalan ya. Dari bulan November kemarin, tahun 2004. Bapak baru bisa berjalan lagi dalam 4 bulan terakhir Iya. ini? Bapak mau ngucapin terima kasih buat istri, boleh Pak? Mau ngucapin sama anak-anak juga terima kasih, boleh? Sekaligus sapa keluarga, sahabat, tetangga mungkin yang menolong Bapak, membantu Bapak, minta mereka support dan doa supaya Bapak bisa kembali sembuh. Silakan Pak. Terima kasih buat adik saya juga yang telah membantu saya. Tona, adik perempuan saya. Terus saudara-saudara saya, istri saya juga yang telah membantu secara fisik, moral dan material. Saya ucapkan terima kasih buat anak-anak saya juga. Terima kasih ya ucapkan. Semangat ya Pak. Cuma suara saya agak kurang sempurna. Ada sempat memori yang hilang kemarin? Nggak ada. Cuman nggak bisa ngomong aja itu. Untuk hal-hal sederhana kayak makan. Paling makan begini. Tapi bisa? Begini udah kasih Oh, ngasih kode buat makan. Ya. Makan sendiri bisa nggak? Bisa. Ke kamar Tangan mandi? kiri. Pakai tangan Tangan kiri. Lo kamar mandi, buang air kecil, mandi gimana? Pakai shower. Udah dibuka tuh shower, saya tinggal taruh di ember. Ganti baju? Ganti baju awalnya 2 minggu susah, nggak bisa. Tapi saya berusaha pengen pakai baju sendiri. Tapi alhamdulillah biarpun 1 jam pakai baju, saya masukin kepala. Untuk Apa yang berusaha memakai deh. baju saja butuh 1 jam? Ya. Mau megang kan nggak bisa megang. Baik, baik. Saya ingin tahu Bang Faidon, Mbak Preti, Bapak masih ingat kejadian waktu stroke menyerang? Di mana waktu itu Pak? Waktu itu saya pulang kerja malam. Antara jam 11 tuh. Saya pulang mandi, nggak mau ganti baju mau ke dapur. Mau bikin air teh. Tapi belum sampai di dapur jatuh. Oh jatuh. Ya jatuh, tapi jatuh cepet saya nahan pakai sikut. Takut saya kebentruk kulkas gitu. Tapi sempat ingat, saya sadar. Jatuh itu sadar. Jatuh, Sadar. lalu? Ya bunyi gedebuk. Itu saya bangun. Saya panggil teman saya tuh. Jadi istri yang berbicara sama temannya? Jatuh gini-gini. Cerita tuh. Saya sih sadar itu. Cuma nggak bisa bicara? Nggak bisa bicara. Penanganannya pertama kali adalah? Dia akupuntur pertama. Baru ke dokter. Karena waktu itu malam juga. Oke, setelah 2 hari menjalani akupuntur, baru Bapak ke rumah Dokter. sakit. Pada saat diperiksa ditemukan apa saja nih Pak yang tinggi? Macam tinggi. Ya, berapa Pak angkanya Pak? Berapa Pak? Yang awal yang saya tahu tuh 229. Oke. Tensinya 229. Iya. Bapak sebelumnya sudah tahu Bapak punya darah tinggi? Enggak. Karena nggak pernah periksa ya Pak? Iya. Ada lagi nggak Pak yang lain Pak yang tinggi-tinggi? Kolesterol, asam urat, gula darah saat itu Pak? Enggak. Nggak ada. Diperiksa ya Pak ya, Iya. di CT scan ditemukan ada apa Pak? Kata dokter di UGD itu dibilang ada penyumbatan. Penyumbatan. Yang jadi Bapak alami Jadi untuk adalah... sirkulasi udara nggak lancar segala macam itu. Oke.
Ketika kena stroke, Bapak mengalami ada perubahan emosional nggak, Pak? Enggak, bisa diem aja, malah diem. Jadi gampang nangis, Iya. gampang marah. Enggak marah enggak, Oh, marah enggak. diem aja. Dalam diam itu apa yang Bapak pikirkan? Ya, kenapa saya begini gitu, ya begini gitu. Ada penyesalan? Ya, Sekarang mau bahas nih hasil pemeriksaan dari Pak Manaf terakhir ya Pak ya. Ini tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita cek dan diketahui Pak kalau Bapak asam uratnya tinggi nih Pak. Jadi normalnya pada pria itu harusnya di bawah 7. Nah Bapak tuh 7,3. Tekanan darah pun belum dalam angka yang optimal. Kita pengennya tekanan darah itu Pak normalnya 120/80. Tambah lagi ini Pak ketahuan nih Pak yang baru. Gula darah sewaktunya sudah mencapai angka 200. Itu sudah masuk ke dalam kategori diabetes. Bapak masih punya 3 PR Pak. Tensi, gula darah, dan asam urat. Kalau nggak dikendalikan, nanti Bapak bisa stroke berulang. Nah di sini saya dan Bang Paidon ingin membantu Bapak. Kalau kita kasih solusi bakal diikutin ya Pak ya? Janji Pak. gitu. Mau. Nah sekarang kita pengen sharing sama Pak Manaf dan pemirsa langsung urut-urutan logisnya nih. Iya. Urut-urutan logis yang harus dikerjain. Pertama adalah datang lagi ke dokter. Tadi Mbak Preti sudah cerita pengobatan Pak Manaf kelihatannya masih belum optimal nih. Ya, harus datang lagi ke dokter. Kenapa? Siapa tahu ada yang obatnya harus ditukar atau mungkin jumlahnya harus disesuaikan. Dan dokter bisa membaca karena kan mengikuti perjalanan penyakitnya Pak Manaf nih. Kemudian mulai belajar makan sehat, fisioterapi harus dikerjain. Satu lagi, karena sudah telanjur ada kerusakan pada pembuluh darah, mungkin Pak Manaf dan Anda pemirsa yang udah telanjur nih ya, mungkin mengalami kesulitan untuk optimalisasi kesehatan pembuluh darah. Kenapa Anda sulit olahraga sekarang? Sementara kesehatan pembuluh darah itu kata kuncinya adalah Anda memang harus mau terus berolahraga. Jadi untuk membantu menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Perangkatnya digunakan di pergelangan tangan, pemirsa Anda bisa lihat seperti yang dikenakan Kang Ronald. Ketika sinar lasernya diarahkan ke pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan, yaitu arteri radialis dan arteri ulnaris, maka sinar laser ini akan membantu memproduksi satu molekul kecil yang namanya oksida nitrit. Oksida nitrit ini adalah molekul yang bertanggung jawab untuk membuka pembuluh darah, tapi seiring dengan bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk meningkatkan atau memproduksi oksida nitrit turun ketambahan. Kalau sudah terlanjur ada penyumbatan pembuluh darah, makin turun lagi kemampuan produksinya. Dengan bantuan teknologi laser, maka pembuluh darah ini bisa mendapatkan suplai oksida nitrit. Oksida nitrit ini ntar ikut beredar seluruh tubuh. Dia akan membantu kita mempengaruhi fungsi pembuluh darah dari atas sampai ke bawah. Jadi dengan demikian Anda sudah tahu bahwa dengan menggunakan teknologi laser akan membantu mengurangi tekanan darah kita. Dan tentunya akan membantu kerja obat nanti, kerja obat menjadi lebih ringan. Nah kemudian satu lagi pemirsa, ketika pembuluh darah sudah dibuka, aliran darah lancar, ingat satu hal penting lagi, yaitu nutrisi yang ada di dalam pembuluh darah. Nutrisi yang terkandung dalam darah. Kenapa? Sebab kalau misalnya kita sudah membuka jalannya sudah lancar, kemudian darahnya tidak mengandung nutrisi yang dibutuhkan buat kesehatan, ya mungkin nggak optimal pemirsa. Nanti nutrisi seadanya tuh yang diantar ke seluruh tubuh kita. Apalagi kalau Anda belum punya kebiasaan, atau mungkin ada kondisi yang menyebabkan Anda sulit memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan Anda sehari-hari. Ya. Jadi apa? Jadi salah satu solusinya adalah dengan menambahkan suplementasi yang mengandung multivitamin, multimineral, dan fitonutrien yang punya sifat antioksidan. Harus lengkap. Dengan adanya suplementasi yang lengkap ini, maka kita bisa berharap punya kualitas kesehatan lebih baik. Pembuluh darahnya dibuka, darah kita mengandung nutrisi, vitamin, mineral, antioksidan, sehingga apa? Sehingga tubuh kita bisa berpeluang untuk memiliki kesehatan dan perbaikan untuk kesehatan kita selanjutnya. Ayo pemirsa, berhenti menunda-nunda. Tuhan Maha Kuasa sudah kasih kita kesehatan, tapi tugas kita untuk memelihara kesehatan itu dengan menggunakan teknologi laser dan menggunakan suplementasi makanan yang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan. Ingat kalau misalkan stroke kita berbicara masalah pembuluh darah di otak. Makanya teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, ini ada ekstensi yang bisa dimasukkan ke dalam rongga hidung. Jadi aliran darah di area kepala ini dioptimalkan kembali sehingga bisa
mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang maupun yang pertama, mencegah terjadi demensia atau kepikunan, membantu mengatasi berbagai gejala seperti migrain, sakit kepala, sinusitis maupun vertigo. Tapi kembali lagi nih, untuk mencapai pemulihan yang baik, kita juga membutuhkan nutrisi yang mumpuni, yaitu antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Dan saya setuju sekali seperti kata Bang Paidon, ingat makan sehat itu harus diupayakan. Cilakanya adalah makanan sehat ini seringkali dianggap salah kaprah, hanya dibutuhkan oleh orang yang sudah memiliki penyakit tertentu atau orang yang sedang ingin menurunkan berat badan. Padahal makanan sehat itu memang makanan yang seharusnya kita konsumsi sehari-hari. Mengingat pola makan seringkali tidak konsisten, tidak stabil, disinilah peranan suplementasi yang mengandung antioksidan. Kalau berbicara masalah otak, ada astaxanthin yang dibutuhkan, ada resveratrol, ada kulit pohon pinus. Total kita membutuhkan 10 jenis antioksidan. Kalau cari satu persatu tentunya sulit. Disinilah peranan suplementasi yang mengandung 10 jenis antioksidan dilengkapi dengan multivitamin dan mineral yang sudah menyesuaikan kebutuhan harian tubuh. Oleh sebab itu sudah saatnya Pak Manaf dan pemirsa di rumah terapkan solusi sehat luar dan dalam. Dari luar dengan menggunakan teknologi laser, dari dalam yaitu mengonsumsi suplementasi antioksidan. Satu kesatuan ini akan membuat Anda pulih secara optimal dan kesehatan tubuh Anda menjadi lebih terjaga. Nah, pesan ini bukan hanya buat Pak Manaf, tapi juga buat Anda pemirsa yang mungkin sampai hari ini masih kesulitan mengendalikan angka tensi, asam urat, dan atau gula darah dan juga kolesterol. Ya, gunakanlah yang pertama nih dari luar Acu-Laser. Dari dalam, rutinlah mengonsumsi 2 tablet suplemen Evolife AS10. Nah, keduanya ini akan bekerja sama sinergis, efektif dalam meningkatkan kesehatan. Ya, jadi Anda akan terhindar dari komplikasi seperti stroke atau stroke yang berulang. Dalam kasusnya Pak Manaf, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Jadi pemirsa, mari tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam. Dari luar, gunakan Acu-Laser. Dari dalam, konsumsi suplemen Evolife AS10 sekarang juga. Ya. Setelah ini akan ada informasi sehat pemirsa, simak baik-baik karena pasti penting buat Anda, jadi jangan kemana-mana. Kita masih akan ngobrol mengenai stroke ya, tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Acu-Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa masih di Go Healthy dan masih belajar dari kisahnya Pak Manaf yang terkena stroke ya. Pemirsa, ini ada informasi yang penting buat Anda sehingga Anda harus berupaya sekuat tenaga untuk nggak kena stroke. Kenapa? Nih, stroke bisa mempercepat penuaan. Ini kenapa bisa terjadi, Bang Faidon, bisa dibantu dijelaskan? Ya, jadi memang orang yang mengalami stroke itu Anda bisa lihat wajahnya lebih tua dan sebetulnya penampakan penuaan di luar itu menunjukkan apa yang terjadi di dalam. Apa yang terjadi di dalam tubuh seorang penderita stroke, paling tidak ada 3 hal penting yang perlu kita camkan, kita ingat-ingat ya. Pertama namanya ada masalah inflamasi kronis. Inflamasi artinya peradangan. Artinya pilihan makanan selama ini, tingkat stres yang tinggi, ditambah polusi dari luar yang mungkin nggak kelihatan, itu menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan yang lebih cepat.
Sehingga apa? Sehingga tubuh kita menua sebelum waktunya. Kedua adalah penurunan oksida nitrit. Tadi kita sudah bahas ya pada segmen sebelumnya. Ketika orang mengalami stroke ada penyumbatan pembuluh darah dan kekakuan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah ini menyebabkan pembuluh darah itu sulit untuk memproduksi oksida nitrit. Sehingga apa? Dengan demikian aliran darah menuju organ tubuh kita berkurang. Organ apa? Seluruh tubuh kita. Otak, jantung, paru-paru, liver, lambung, semuanya. Sehingga apa? Sehingga ketika organnya mendapatkan suplai darah yang lebih sedikit, tentu organnya menjadi kurang fungsional, lebih tua jadinya ya. Nah yang ketiga adalah kurangnya nutrisi. Ini biasanya adalah pertama akibat kebiasaan seorang penderita stroke adalah memang kurang memperhatikan asupan makanan. Udah mah kurang nutrisi, kondisi di dalam pembuluh darah khususnya terjadinya pengentalan darah menyebabkan nutrisi yang sudah ada mungkin masih ada yang baik lah, tapi sedikit, susah diantar. Sehingga apa? Sehingga tubuh tidak mendapatkan suplai nutrisi yang cukup untuk proses perbaikan dan metabolisme normal. Jadi logikanya apa? Logikanya seorang penderita stroke sedang mengalami proses penuaan yang dipercepat atau penuaan dini. Nah, solusinya apa? Solusinya pertama adalah mindset yang sehat. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang sedang terjadi. Kedua, kita belajar skillnya, pengetahuannya dari ahli yang mengerti di bidangnya, tanya sama dokter. Kemudian ketiga, ambil tindakan untuk mencegah terjadinya penuaan dini itu. Kita ambil tindakan untuk memperlambat terjadinya penuaan dini. Dengan demikian kita bisa beruntung dalam kesehatan kita. Apa yang harus kita lakukan? Melakukan pola hidup sehat, kemudian menghindari hal-hal yang menyebabkan kerusakan, berhenti merokok, proteksi dari polusi udara. Gunakan teknologi laser dan tambahkan penggunaan suplementasi makanan yang kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan untuk membantu mencegah penuaan dini. Ayo kita bertindak sekarang juga. Baik, terima kasih Bang Faidon. Ini Pak Manaf sendiri merasa nggak Pak, Bapak terlihat lebih tua daripada sebelum terkena stroke? Masa Terlihat apa ya? Di mana Pak yang Bapak merasa lebih tuanya tuh? rambut Rambut kenapa Pak? makin botak. Oh makin tipis. Iya. Setelah terkena stroke apa lagi Pak? Yang membuat merasa kayaknya beda deh sama dulu gitu. Kulit lebih kusam ya? Iya. Lebih gelap. Nggak cerah lagi. Nggak cerah ya. Coba Bapak ingat-ingat kebiasaan tidak sehat apa yang Bapak dulu sering lakukan? Tadi pola makan. Emang pola makannya kenapa? Satu-satu coba. Pola makan, kenapa pola makannya sih? Sembarangan apa aja dimakan. Nggak ada pantangan ya Pak ya? Apa aja? Masalah minum juga apa aja. Minum apa maksudnya? Ya kayak soda segala. Minuman soda. Berenergi suka minum energi. Kenapa sih Pak? Ya karena supir itu kan hawanya aus, panas kalau lagi. Kita parkir di luar, panas. Senangnya yang dingin-dingin? Iya, dingin. Seger gitu kan. Terus ya? kalau malam ngopi. Pakai gula juga? Iya. Tambah rokok? Iya. Sehari ngerokok berapa banyak dulu Pak? 2 bungkus. Sehari 2 bungkus. Tidur kurang? Kurang. Sehari rata-rata dapat berapa jam dulu tuh? Paling 4 jam, 5 jam. 4 jam lah. 4 jam? Pulang jam 11, jam 12. Kan nggak langsung tidur. Rokok dulu, ngopi dulu. Jam 1. Jam 1 tidur? Tidur, jam 5 bangun. Jam 5 bangun, langsung berangkat lagi? Berangkat kerja. Olahraga? Nggak ada. Nggak ada olahraga? Kalau libur pun tidur. Mending tidur. Karena capek. Sebenarnya begini pemirsa, ketika kita kurang tidur, tubuh ini akan melepaskan berbagai macam hormon yang bisa mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah, gula darah, kolesterol maupun berat badan. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, akhirnya resiko hipertensi, diabetes, kolesterol, dan obesitas ini kerap mengintai. Seseorang yang kurang tidur ini lebih beresiko mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa optimalkan tidur yang kita miliki dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan sehari 2 kali. Khususnya untuk para penyintas stroke, penggunaan teknologi laser di pagi atau siang hari nantinya dapat meningkatkan produksi hormon serotonin yang bisa membantu menjaga keseimbangan emosional. Di mana kita tahu bahwa para penyintas stroke ini kerap mengalami gangguan emosional. Itu satu. Lalu yang kedua,
Ketika kita pakai di malam hari, nantinya tubuh akan menghasilkan hormon melatonin. Balik lagi pemirsa, para penyintas stroke itu kerap juga mengalami gangguan tidur. Padahal tidur yang fase deep sleep itu dibutuhkan. Karena pada saat tidur kita dalam, maka tubuh bisa menghasilkan protein yang bersifat sebagai faktor pertumbuhan, regenerasi jaringan bisa terjadi, pengaturan hormon menjadi lebih baik, dan proses metabolisme bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi pastikan Pak Manaf dan pemirsa pakai 2 kali sehari lasernya. Dengan menggunakan secara rutin itu juga bisa membantu proses pembakaran tubuh menjadi lebih optimal. Gula, kolesterol, asam urat dirubah menjadi energi sehingga bisa bantu untuk mengendalikan kadar gula darah yang tinggi. Bantu untuk menjaga kestabilan kolesterol dan juga asam urat. Sudah saatnya ya Pak Manaf berubah dan bertindak sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Pemirsa di rumah yang punya keluhan yang sama juga ayo upayakan teknologi laser sekarang juga. Kita pengen lebih cepat ya. Pemirsa, Anda yang punya stroke pengen lebih cepat ya. Pemulihan yang standar sudah, artinya makan sehat, olahraga, berusaha fisioterapi, kemudian istirahat yang cukup. Standar ya, ini dari dokter, ntar obat-obatan dikonsumsi ikuti aturan dokter. Nah sekarang untuk mempercepat pemulihan tentu pakai teknologi lasernya. Perangkatnya digunakan di pergelangan tangan, nanti perangkat laser itu akan memproduksi sinar laser. Ya. Nah yang menarik adalah untuk mempercepat pemulihan ada satu teknologi tambahan yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini adalah perangkat tambahan ya yang nanti bisa dihubungkan dengan teknologi laser. Kita pakaikan pada otot-otot yang mengalami kelemahan. Ya, misalnya kelemahannya ada pada lengan ya, lengan bawah ya, otot-otot flexor. Nah, seperti Anda bisa lihat di tayang televisi, kemudian pada otot ekstensor tangan, kemudian pada biceps, pada triceps, pada paha depan, paha belakang, betis, nanti Anda pakai bergantian. Untuk apa? Untuk menstimulasi supaya seolah-olah ototnya sedang bekerja. Jadi ketika ototnya seolah sedang bekerja, otot itu menjadi aktif pemirsa, walaupun aktifnya karena dirangsang dari luar. Yang pertama yang terjadi dengan alat NMES. Kedua, alat NMES ini akan merangsang syaraf di kepala kita sehingga ketika terjadi kombinasi aktivitas antara sirkulasi darah ke otak yang lebih baik ditambah dengan stimulus atau rangsang dari NMES tadi, otak itu akan mendapat kesempatan pemulihan. Hari ini kita sudah belajar ada satu teori namanya neuroplastisitas. Sel saraf kita bisa memperbaiki dirinya sendiri asal mendapatkan nutrisi yang cukup, volume darah yang cukup, dan rangsang yang cukup. Disinilah dia. Pola makan yang sehat ditambah dengan teknologi laser plus teknologi NMES ini akan membantu memfasilitasi kondisi itu. Pemirsa, kami mengingatkan bahwa umur itu memang ditentukan Tuhan Maha Kuasa, tapi kita punya peran untuk punya umur yang berkualitas dengan tubuh yang sehat dan bugar. Gimana caranya? Jalankan hidup sehat, gunakan teknologi laser dan pakai suplementasi vitamin, mineral, antioksidannya sekarang juga. Siap Pak. Siap. Bapak sehat mau buat siapa Pak? Buat keluarga dan diri saya. Buat diri Bapak dulu yang pertama. Yang kedua Bapak sehat buat siapa? Keluarga. Buat keluarga. Apakah Bapak siap untuk menggunakan teknologi laser? Siap. Siap. Apakah Bapak siap untuk mengonsumsi suplemen yang lengkap antioksidan, vitamin, dan mineral? Siap. Bapak siap sehat lagi? Siap. Semangat Pak Manaf! Terima kasih telah berbagi kepada kami dan juga pemirsa. Bang Pedon terima kasih. Ya, Mbak Preti juga terima kasih untuk segala penjelasannya. Jadi kesehatan ini memang tidak hanya cukup tahu informasi saja. Harus ada upayanya. Makanya sebelum terlambat gunakan alat kesehatan Acculaser. Ya, 2 kali sehari digunakan dan rutin mengonsumsi 2 tablet sehari. Ya, suplemen Evolife AS10. Ini adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan. Dan ini keduanya didapatkan di Gogomol. Ya, Gogomol ini pemirsa sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan yang berinovasi tinggi. Dan satu-satunya distributor resmi Acculaser dan Evolife AS10. Nah sebagai informasi, setelah teknologi laser ini terbukti membantu meningkatkan kesehatan, tim riset dan development Gogomol sekarang menghadirkan suplemen yang bermanfaat buat kesehatan tubuh. Ya, nih. Jadi kombinasi yang sinergis antara laser dan antioksidan, vitamin dan juga mineral yang terbukti lebih efektif nih menjaga kesehatan dan membantu mencegah dan juga mengatasi kolesterol, hipertensi dan gula darah yang tinggi. Karena kalau semuanya bisa kita kendalikan, komplikasi bisa kita hindari. Jadi pemirsa, ayo dapatkan informasi Acculaser dan juga suplemen Evolife AS10. Ya, konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV sekarang juga. Atau boleh kunjungi dan dapatkan keduanya ke Cafe Showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa sebelum kami pamit, simak baik-baik nih ya.
usia memang nggak bisa kita prediksi, tapi usia panjang bisa kita rencanakan. Ya, kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam. Dari luar, gunakan alat kesehatan Aculaser. Dari dalam, rutinlah mengkonsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Semuanya semangat hidup sehat! Tekanan darah saya agak tinggi, sekitar 140 sampai 150. Kemudian disuruh mengkonsumsi obat darah tinggi rutin, artinya seumur hidup. Udah hampir 6-7 bulan saya nggak pernah konsumsi. Tiba-tiba karena stres itulah, tekanan darah saya mungkin nggak terkontrol, karena saya nggak konsumsi obat darah tinggi juga, akhirnya saya terkena stroke. Yang paling saya rasakan itu setelah menggunakan teknologi laser itu tidurnya jadi lebih berkualitas dan tidak ada gangguan lagi. Kemudian kedua, manfaatnya tuh kepala saya sampai sekarang nggak pernah sakit. Tensi darahnya saat ini sudah terkontrol, jadi terakhir saya ukur itu 120/90. Terima kasih teknologi laser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aculaser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.